Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Jessica Belia yang akan menyelesaikan soal bagian nomor 9. Langsung saja ini soalnya. Cek dua inputan bilangan. Kalau genap ditambah genap sama dengan genap, dan genap tambah ganjil itu sama dengan ganjil. Dan terakhir ganjil ditambah ganjil itu hasilnya genap. Buat program C++-nya. Langsung saja ini untuk logika dan deskripsi. Ini untuk program. Hmm. Mulai dengan pertama deklarasi variabel, program membuat dua variabel untuk menampilkan input dari pengguna, yaitu A dan B. Keduanya bertipe bilangan bulat. Lalu, input bilangan, pengguna diminta untuk memasukkan dua bilangan bulat, dan bilangan tersebut kemudian akan dicek apakah genap atau ganjil. Selanjutnya, pengecekan kondisi. Program menggunakan struktur pengkondisian untuk menentukan jenis penjumlahan berdasarkan genap atau ganjilnya bilangan. Kondisi pertama, jika kedua bilangan genap, maka hasil penjumlahan adalah genap. Kondisi kedua, jika kedua bilangan ganjil, maka hasil penjumlahannya juga genap. Dan kondisi ketiga, else, jika salah satu bilangan genap dan salah satu ganjil, maka hasil penjumlahannya adalah ganjil. Terakhir, output hasil, program akan mencetak ke layar jenis bilangan yang dijumlahkan dan hasilnya genap atau ganjil. Misalnya, genap ditambah genap sama dengan genap, ganjil ditambah ganjil sama dengan genap, dan genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Lalu selesai. Ini untuk pseudokodnya, deklarasi A dan B itu bertipe integer, algoritma akan membaca A dan membaca B. Jika A modul 2 sama dengan nol dan B modul 2 sama dengan nol, maka tulis genap ditambah genap sama dengan genap. Dan jika A modulo kurang lebih nol dan B modulo 2 kurang lebih juga nol, maka tulis ganjil ditambah ganjil itu sama dengan genap. Lalu else tulis genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Ini untuk flowchart. Input A, B, I sama dengan nol, C sama dengan nol. Ini untuk mengecek apakah A modul 2 sama dengan nol dan B modul 2 sama dengan nol. Jika ya, maka dari sini. Gini gak sih? Nah, ini kita perbaiki. Nah, ini untuk bagian flowchartnya. Ini untuk program. Ini inline integer A dan B, si in A masukkan in B, lalu mengecek apakah aku modul dasar. Oke. Langsung saja kita kan sel 3 ditambah 5. Nah, ganjil ditambah ganjil itu artinya genap. Dan T misal 4 kita tambah 8. 4 4. Nah, genap ditambah genap hasilnya genap. Dan 2 bisa kita tambah dengan 7, maka genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Begitu juga sebaliknya, kalau ganjil ditambah genap, hasilnya itu ganjil. Nah, ini untuk penjelasan program. Program yang bertujuan untuk menentukan hasil penjumlahan dua bilangan berdasarkan sifat genap atau ganjil dari kedua bilangan tersebut. Diawali dengan baris input IOStream yang berfungsi untuk menyertakan pustaka-pustaka input dan output.
standar sehingga program dapat menggunakan SIIN atau untuk menerima input dan SIOT untuk menampilkan output. Baris susunan namespace STD digunakan agar penulisan SIIN dan SIOT tidak perlu didahului dengan STD seperti ini lagi setiap akan menginput dan outputkan nilai. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan dua variabel bertipe integer yaitu A dan B yang akan menampung bilangan input dari pengguna. Setelah pengguna memasukkan dua bilangan melalui SIIN, program kemudian memeriksa apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil dengan menggunakan operator modulus. Jika kedua bilangan gitu. Ah, ya Allah. Oke, maaf. Terjadi kendala jaringan. Lalu saya ulangi dari sini. Nah, di dalam fungsi main, program mendeklarasikan dua variabel bertipe integer, yaitu A dan B, yang akan menampung bilangan input dari pengguna. Kalau pengguna memasukkan dua bilangan melalui SIIN, program kemudian memeriksa apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil dengan menggunakan operator modulo. Jika kedua bilangan genap, yaitu A modulo 2 sama dengan nol dan B modulo 2 sama dengan nol, maka program mencetak genap ditambah genap sama dengan genap. Jika kedua bilangan ganjil, yaitu A modulo 2 tidak sama dengan nol dan B modulo 2 tidak sama dengan nol, maka program juga mencetak ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Karena secara matematika dua bilangan ganjil, jika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap, untuk kondisi selain itu, artinya salah satu bilangan genap dan satu lagi ganjil, maka program mencatat genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Begitu juga sebaliknya. Karena hasil penjumlahan satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil selalu menghasilkan bilangan ganjil. Nah, oke, jadi program diakhiri secara otomatis ketika seluruh perintah dalam fungsi main selesai dijalankan. Baiklah, itu saja untuk nomor 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.